Ya teman-teman semua, baik lagi di Kapia News, masih membahas kasus Subang. Kita akan bahas tentang Pak Tovan ya teman-teman. Pak Tovan menyatakan kemarin di videonya bahwasanya permohonan pra-peradilan itu hanya mengulur waktu nih dan mencari celah untuk bahan persidangan. Apakah seperti itu ya teman-teman? Saya yakin pra-peradilan hasilnya memang akan ditolak ya, karena memang sudah terlalu banyak kejanggalan-kejanggalan, dan menurut saya ya seperti yang saya sampaikan bahwa permohonan ini sebenarnya hanya mengulur-ngulur waktu atau mencari celah untuk bahan nanti dalam persidangan, seperti itu. Lagi-lagi kita syukuri hasilnya, dan setelah ini saya juga sebagai kuasa hukum Danu dan kuasa hukum korban akan ke Bandung, dan kebetulan memang ada satu agenda saya akan mampir ke Polda ya, sekaligus untuk mengucapkan selamat kepada penyidik yang memang sudah berjuang luar biasa. Nah, apakah benar hal tersebut gitu ya? Jika melihat dari pernyataan Pak Roman ya, usai persidangan kemarin atau pra-peradilan kemarin, memang kenyataannya memang seperti itu ya teman-teman. Seperti apa Bang? Pak Roman memang mencari bahan ya untuk persidangan nanti gitu. Dan sepertinya memang Pak Roman sudah mengetahui pra-peradilan itu akan ditolak gitu. Dan namun ia mengetahui bahwa ia akan mendapatkan bahan di minimal gitu kan, walaupun ditolak minimal mendapatkan bahan seperti bukti surat dan juga hasil otopsi ya dari dokter Hastri nih teman-teman, dimana data tersebut bisa dijadikan bahan pembicaraan di persidangan nanti kayak gitu. Dan mengenai pra-peradilan memang tidak dibahas ya teman-teman masalah perkara gitu, jadi memang hanya membahas prosedur saja. Akhirnya saya dapat bukti yang akurat, T1 sampai T95, bahkan visumnya pun kami baca. Jadi keterangan-keterangan yang ada yang disampaikan oleh Danu itu memang saya lihat langsung, bahkan BAP Danu saya lihat langsung, saya baca langsung di depan persidangan. Betul, kalau secara formalitas dua alat bukti yang tadi disampaikan di dalam pertimbangan memang ada, tapi apakah alat bukti itu berkesesuaian dengan fakta yang terjadi di tanggal 17 malam atau 18 subuh itu belum kita uji, karena kita baru menguji formalitasnya saja. Jadi belum tentu sah ya buktinya. Kalau masalah bukti itu bukan kewenangan di persidangan pra-peradilan mengujinya. Ya, ini hanya masalah penahanannya terpenuhi atau tidak. Dua alat bukti yang dijadikan dasar penahanan itu ada tidak? Ternyata yang di sini yang diuji oleh hakim hanyalah formalitasnya saja. Bahwa keterangan substansi dari isi keterangan saksi, keterangan ahli itu kan tidak diuji di sini. Ya kan? Jadi secara formal katanya menurut keputusan pengadilan tadi katanya sudah terpenuhi. Tapi jauh dari itu semua, saya pastikan bahwa saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita. Dan salah satunya adalah BAP Danu, ya. Kemudian visum yang dikeluarkan oleh Dr. Fahmi pada tanggal 18-19 Agustus, kemudian visum yang dibuat oleh Dr. Hastri itu tanggal 30 Oktober, itu kami baca semua. Bahkan visumnya Danu di visum tanggal 30 Oktober 2021 oleh Dr. Hastri. Di situ ada luka cakar. Ya, kami tidak akan pernah tahu kalau kami tidak pernah menguji ini di persidangan, di pra-peradilan. Nah, alhamdulillah di pembuktian kemarin dokumen itu keluar semua. Kalau masalah putusan pra-peradilan ini bonus dari awal, sejak penyidikan perkara ini subjektif pembojokan klien kami semua, nyaris tidak punya ruang untuk membela diri, bahkan di dalam proses hukum pun klien kami sudah merasakan itu. Tapi tetap kami mengikuti proses formal ini, ya. Kita ikuti subjektivitas. Saya pikir di dalam persidangan pengadilan negeri menguji pra-peradilan ini akan teruji subjektivitas itu melalui objektivitas. Tapi ternyata sama, hakim juga berpikiran dua alat bukti yang disodorkan oleh pihak penyidik seolah-olah itu sudah membuktikan
bahwa 2 alat bukti untuk penetapan tersangka itu sudah ada, padahal substansinya belum tentu. Artinya siap untuk bertarung nanti di pengadilan selanjutnya Bang ya? Di PN Subang misalkan untuk nanti kasus ini. Saya udah bilang bahwa berkas yang kita peroleh T1 sampai 95 itu justru adalah amunisi buat kita untuk bersidang di Subang. Karena sampai kapanpun Polda Jabar tidak akan memperlihatkan dokumen maupun bukti-bukti yang ditemukan di TKP kecuali kita gugat di sini. Akhirnya kan kemarin muncul 95 alat bukti itu sudah kita terima hari ini, kita punya. Kopinya punya Pak? Ya, kita daftar buktinya, tapi kita sudah lihat semuanya. Artinya, ketika kami bersidang di Pengadilan Negeri Subang, kami sudah siap. Sudah ada gambaran. Kami sudah ada gambaran. Dan tentunya di persidangan nanti ya teman-teman, Pak Rohman akan semaksimal mungkin membela kliennya, meski kemungkinan menang dalam persidangan tersebut kemungkinannya tidak besar ya teman-teman. Jadi kemarin itu di pra-peradilan Pak Rohman itu menganggap persidangan pra-peradilan itu kemarin bersifat subjektif ya. Dan kemungkinan persidangan nanti pun akan seperti itu gitu. Jadi tanggapannya memang sudah memberatkan aja gitu untuk ke pihak Pak Rohman. Jadi tuh apa ya? Untuk hal tersebut, hal ini apa ya, mengingatkan gue juga dengan kasus Jessica ya, kalau misalkan dia beranggapan subjektif gitu. Jadi seolah-olah dari pengadilan itu mau gimana caranya semuanya itu aparat memberatkan yang namanya dari tersangka, dimana kliennya itu klien dari Pak Rohman semua gitu ya. Jadi seperti itu tanggapan dari Pak Rohman. Kalau misalkan ini dia bilang secara subjektif, jadi seolah-olah pengadilan ini berat sebelah gitu. Jadi memberatkan benar-benar apa ya, pihak Pak Rohman, dan tidak peduli akan apa ya, data yang dikasih gitu, seolah-olah ya seperti itu ya teman-teman. Namun apa ya, di sini untuk kasus Subang ya kita doakan ya teman-teman untuk kasus Subang ini, kita doakan untuk Polda Jabar semoga tidak salah dalam menangkap tersangka dan bisa membuktikan di persidangan nanti ya, karena nanti di persidangan nanti tentunya akan dikeluarkan semuanya. Kalau berdasarkan kata dari Kombes Pol Surawan, di persidangan nanti diharapkan, ia mengharapkan ya tentunya ada fakta-fakta baru gitu yang akan terungkap di persidangan, dan itu dia menyampaikannya dengan tersenyum ya pada saat diwawancarai di Tribun News ya. Seolah-olah dia itu memiliki apa ya, memiliki bukti yang benar-benar akan dikeluarkan, dan di situ sepertinya para tersangka ini tidak akan berkutik akan bukti yang akan dikeluarkan oleh Pak Kombes Pol Surawan nanti gitu. Sepertinya seperti itu ya menurut gua. Dan apakah benar topiknya lagi kembali ke topik ya, apakah benar Pak Rohman ini dalam peradilan kemarin hanya mengulur waktu dan mencari bahan? Ya teman-teman bisa lihat videonya, video pernyataan dari Pak Taufan seperti apa, dan juga dari Pak Rohman seperti apa. Jadi yang menyimpulkan sendiri adalah dari teman-teman semua ya teman-teman. Oke, segitu ya video dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini video teman-teman.